Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah sudah menghadirkan bulan suci Ramadan. Semoga amalan Ramadan kita menjadi amalan terbaik, amalan istimewa di bulan istimewa, dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang istimewalah yang bisa menghidupkan Ramadan kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah informasi didapat satu berita bahwa selama pandemi COVID-19 sudah hampir 400 ulama dan para ustadz yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah angka yang besar, angka yang tidak sedikit. Para ulama-ulama kita, guru-guru kita telah dipanggil oleh Allah bahkan sebelum sampai Ramadan. 400 lebih ini tentu mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipanggil menghadapnya, menghadap Sang Khalik, intiqal ala rafi'il a'la, dengan bekalan, dengan amal ibadah yang cukup baik insya Allah, karena mereka adalah para ulama, para masyayikh. Bahkan mungkin bisa dikatakan sebelum Ramadan sudah cukup dengan amalan-amalan kebaikan mereka, hingga akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalannya itu. Sementara kita, Bapak Ibu, kita hari ini masih membutuhkan banyak kebaikan-kebaikan, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk menyiapkan bekal kita menuju kampung akhirat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kasih usia dan umur kepada kita hari ini, itu tandanya Allah memberikan kesempatan dan waktu untuk memperbaiki diri, untuk diampuni dosa-dosa kita, untuk diberikan rahmat dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, mendidik anak-anak kita, membina umat dan masyarakat di sekitar kita. Kita butuh Ramadan, kita butuh Ramadan, kita butuh Ramadan, bukan Ramadan yang membutuhkan kita. Jadi kalau Ramadan telah hadir di antara kita, maka beruntunglah mereka yang menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan diri, momentum untuk menata diri, menata urusan-urusan kita dengan Allah, memperbaiki urusan-urusan kita dengan Allah. Kata seorang ulama, dikatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Jadi barang siapa yang perbaiki urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan ditolong oleh Allah untuk memperbaiki urusan dia dengan segala makhluk, dengan urusan di dunia. Maka saatnya lah Ramadan sebagai bulan riyadhah, Ramadan sebagai bulan penataan diri, menata amal-amal yaumiyah kita, menata amal-amal ibadah kita. Kita rapikan lagi secara kualitas, bahkan kuantitas di bulan suci Ramadan ini. Inilah saatnya kita menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk beramal dengan amal terbaik, di hari-hari terbaik, di waktu-waktu terbaik, dan tentu di bulan terbaik, yaitu di bulan suci Ramadan. So, di bulan suci Ramadan ini, yuk kita tata lagi urusan-urusan kita dengan Allah. Dosa-dosa besar kita taubati, dosa-dosa kecil setiap saat kita istighfari, dosa-dosa besar kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil waktu sejenak untuk menjeda, mengambil waktu betul-betul dari segala kesibukan dunia ini untuk betul-betul menghidupkan Ihya'u Ramadan dengan amal-amal yaumiyah kita, dengan amal-amal terbaik kita. Kita bisa laksanakan di setiap hari untuk tilawah Al-Quran, 1 juz misalnya, atau hafalan Al-Quran satu ayat dalam satu hari, hafalan hadis, membaca buku-buku yang menginspirasi dalam kehidupan kita. Kita hadir di majelis ilmu, salat tarawih berjamaah bersama keluarga, setiap malam tadarus bersama keluarga, memberikan takjil kepada masyarakat di sekitar kita, membaca surat-surat pilihan, menambah hafalan Al-Quran, menyiapkan waktu sebelum sahur untuk bertafakur, beristighfar, beristighfar di saat-saat akhir, karena saat-saat di sahur kita adalah saat-saat penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di waktu-waktu mustajab. Banyak sekali kesempatan kita untuk menata ibadah-ibadah kita yang mungkin selama ini sudah sangat terganggu, sudah sangat terforsir oleh urusan dunia.
Kita masih sering menganggap urusan dunia ini lebih penting dari urusan yang lain. Tidak lebih penting dari urusan kita untuk bermunajat dengan Allah. Maka bulan suci Ramadan saatnya untuk menjadi bulan riyadhah, bulan pelatihan kita, bulan merapikan kita urusan-urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, barang siapa yang merapikan urusannya dengan Allah, maka Allah akan merapikan urusan dia dengan segala urusannya dengan makhluk dan urusan dengan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di dalam memaksimalkan Ramadan dengan amal-amal terbaik, dengan ibadah-ibadah yaumiyah terbaik. Ramadan sebagai bulan pelatihan, Ramadan sebagai bulan riyadhah, Ramadan sebagai bulan untuk melatih, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Mukhtar Fatoni, Yayasan Rabithah, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan dengan amal terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.